Coba lihat dulu ibumu. Kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah lama tidak makan. Maka lihatlah ibumu. Mudah-mudahan ketika melihat kondisinya yang sudah semakin parah, saat merasa iba, merasa kasihan, dan kembali kepada agama nenek moyangnya. Tetapi apa yang didapati? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa melalui hari demi hari, tiada lain yaitu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan pahala-pahala ibadah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, pada para istri-istri beliau, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kita yang masih mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Teman-teman, ikhwan fiddin rahimani Allah wa yakum. Insyaallah kita akan membahas tentang kisah-kisah para salafu ummah, para salafus sholih, orang-orang yang terdahulu yang telah mendapatkan legitimasi dari Allah dan Rasulnya untuk dijadikan sebuah panutan, sebuah contoh bagi kita untuk bisa mengarungi kehidupan ini. Kenapa kita harus mengikuti mereka? Karena mereka itu sudah mendapatkan tadi legalitas dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah pada zamanku, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu zaman tabi'in, summal ladzina yalunahum, yaitu dengan dilanjutkan oleh generasi berikutnya itu adalah tabi'ut tabi'in. Nah, kita harus mengikuti mereka. Kenapa mereka harus kita ikuti? Karena mereka lebih tahu bagaimana Islam itu turun dan bagaimana menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW itu, karena mereka lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan mencoba mengulas tentang bagaimana seorang salafu ummah dari kalangan sahabat yang pertama-tama masuk ke dalam Islam, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita tahu bagaimana sepak terjangnya Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam perjuangan Islam sehingga Islam itu bisa kita rasakan sampai saat ini. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani Allah wa yakum. Sa'ad bin Abi Waqqas yaitu seorang pemuda yang terlahir dari keluarga yang sangat memiliki kedudukan yang baik di kalangan Quraisy ketika itu. Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan saudara dari Rasulullah SAW dari garis keturunan ibunya Aminah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah saudara Rasulullah SAW berupa pamannya, ya, dari ibunya. Yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas keturunan dari Quraisy yang memiliki kedudukan yang tinggi, ya, sampai nasabnya itu sampai kepada Adnan, yaitu Adnan itu sampai kepada Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika kecilnya itu memang hidup di tengah para petinggi Arab Quraisy ketika itu, ketika masa jahiliyahnya. Kemudian banyak bergaul dengan para petinggi, banyak bergaul dengan orang-orang penting di kalangan orang-orang Quraisy ketika itu. Nah, beranjak dewasa, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian memiliki sebuah hobi atau kesenangan, yaitu senantiasa dia itu membuat busur dan anak panah. Nah, hobinya itu memanah, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mendapatkan hidayah melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diantaranya diajak untuk mengikuti dakwah Rasulullah SAW yang merupakan saudaranya. Kalau dilihat dari nasabnya bahwasanya Rasulullah itu merupakan sepupunya atau keponakannya. Nah, kemudian
yang menjadi wasilah dari hidayah Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan hidayah, mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW, mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW dengan masuk ke dalam Islam, kemudian tidak lantas seperti mudah begitu saja. Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan sebuah tantangan, terutama dari orang yang dicintainya, yaitu ibunya. Sehingga tantangan ketika hijrah dari masa jahiliyah kepada masa yang terang benderang, penuh dengan hidayah, penuh dengan ilmu, penuh dengan keberkahan ini, Sa'ad bin Abi Waqqas diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, yaitu orang yang dicintainya yaitu ibunya. Ketika ibunya tahu, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk agama Rasulullah SAW, ketika itu ibunya melihat Sa'ad bin Abi Waqqas sedang melakukan sholat. Karena ketika itu sudah turun syariat sholat, walaupun memang masih dua waktu, yaitu antara pagi dan sore. Nah, ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas terlihat oleh ibunya, kemudian ibunya bertanya, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu itu melakukan sholat? Dan untuk siapa kamu melakukan sholat itu? Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, saya melakukan sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kan amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dilakukan oleh Muhammad. Apakah kamu mengikuti agamanya Muhammad? Ya, betul. Saya mengikuti agamanya Muhammad SAW. Kemudian ibunya membujuk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kembali kepada agama dulunya, agama nenek moyangnya yang penuh dengan kejahiliahan. Dibujuk oleh ibunya, tetapi tidak mempan. Tidak mempan dibujuk oleh ibunya, orang yang dicintai. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas berusia 17 tahun. Ketika mendapatkan hidayah dan memeluk Islam itu ketika usia 17 tahun. Usia yang sangat muda sekali. Usia di mana kita sedang mendapatkan masa-masa yang produktif, ya. Masa 17 tahun itu usia yang produktif. Kita senang main dan lain sebagainya. Kita banyak bereksplorasi tentang suatu hal. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian diuji oleh ibunya, diajak lagi untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau. Setelah itu ibunya melakukan suatu tindakan yang mudah-mudahan dengan tindakan itu, maka Sa'ad akan kembali kepada agama nenek moyangnya. Apa yang dilakukan ibunya? Ternyata yang dilakukan ibunya adalah mogok makan, tidak mau makan. Ya, seperti halnya kalau sekarang terjadi orang-orang demo, buruh gitu kan, menuntut haknya dan tidak mau makan setelah haknya itu dipenuhi. Nah, ibunya pun seperti itu, ya, demo kepada Sa'ad bin Abi Waqqas agar kembali kepada agama nenek moyangnya, tidak mau makan, tidak mau minum. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas membiarkannya. Hari berganti hari kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil oleh keluarganya untuk, ya, coba lihat dulu ibumu, kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah lama tidak makan. Maka lihatlah ibumu. Mudah-mudahan ketika melihat kondisinya yang sudah semakin parah, Sa'ad merasa iba, merasa kasihan, dan kembali kepada agama nenek moyangnya. Tetapi apa yang didapati? Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu datang kemudian berkata kepada ibunya, apa yang kau lakukan wahai ibuku? Makanlah, minumlah. Jangan kau mengganggu atau menggoda aku untuk kembali kepada nenek moyangku. Tidak ada gunanya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalaupun engkau memiliki 100 nyawa dan satu persatu nyawa itu hilang, maka aku tidak akan pernah mengganti keyakinan. Tidak pernah akan kembali kepada agama nenek moyang. Masya Allah. Anak di usia 17 tahun, kemudian diuji dengan orang yang sangat dicintainya, tetapi dia teguh memegang keimanan. Akidah, masalah akidah. Betapa sekarang kita mendapati di usia-usia 17 tahun, usia produktif, tetapi mereka tidak memiliki prinsip. Tidak memiliki prinsip yang kuat. Mereka mudah goyah dengan sesuatu yang baru. Yang baru itu juga datangnya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Entah itu orang-orang kafir, entah itu orang-orang yang sengaja untuk merusak generasi kaum muslimin. Dengan berbagai macam permainan, ada game, kemudian ada TikTok dan lain sebagainya. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan contoh kepada kita di usia 17 tahun itu memegang teguh sebuah prinsip. Bahwasanya tidak akan mengganti sebuah akidah
dengan suatu apapun. Hatta sampai ibunya, orang yang dia cintainya, melakukan sebuah aksi tetapi tidak merubah dari keyakinan yang dianut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani Allah wa yakum. Tadi kita sudah menuturkan beberapa kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman untuk senantiasa mengikuti kisah-kisah dari salafus ummah sehingga bisa menjadi menambah motivasi bagi keimanan kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.